Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ana Farida. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama teman saya yaitu Ibu Mujisri Ayu Hastuti. Beliau adalah guru sejarah di SMA Negeri 2 Sampit, tempat saya mengajar. Assalamualaikum Ibu Muji. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, kali ini kita akan melakukan perbincangan ya Ibu Muji ya. Kita akan melakukan perbincangan praobservasi yang akan kita lakukan selama beberapa menit ke depan begitu ya Ibu Muji. Nah, percakapan ini dilakukan sebelum nanti saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Ibu Muji lakukan di dalam kelas. Ya, begitu ya Ibu Muji. Iya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan juga untuk memvalidasi serta mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Ya Ibu Muji. Iya. Nah, dan kenapa hari ini kita lakukan percakapan praobservasi karena memang dari percakapan ini saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai persiapan awal sebelum nanti Ibu Muji akhirnya melakukan pembelajaran di kelas supaya nantinya Ibu dapat mempersiapkan serta memastikan rencana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sesuai, dan harapannya pada saat melakukan pembelajaran di kelas nanti Ibu Muji juga menjadi lebih percaya diri. Gitu. Iya. Nah, baik Ibu Muji, di kesempatan kali ini saya ada beberapa pertanyaan nih yang mau disampaikan ke Ibu Muji agar berkenan nanti menjawabnya Ibu Muji ya. Iya, baik, saya akan jawab. Iya, nah pertanyaan pertama nih Ibu Muji, di observasi yang akan kita lakukan nanti, tujuan pembelajaran apa yang mau Ibu Muji capai setelah melakukan pembelajaran nanti? Jadi tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di sini itu ada dua. Oh, ya. ada dua. Yang pertama di sini berkaitan tentang menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dengan jalur perdagangan rempah-rempah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini siswa dapat menganalisis berbagai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai dengan abad ke-20. Oh, begitu. Jadi seperti yang sudah dipaparkan Ibu Muji, tujuannya ada dua ya Bu ya? Iya, benar sekali. Tadi kalau saya tidak salah tangkap, tujuan yang pertama itu untuk menganalisis proses masuknya penjajahan, kemudian yang kedua menganalisis berbagai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Eropa. Nah, baik Ibu Muji, dari beberapa tujuan yang ingin Ibu capai nanti, bagaimana nih area pengembangan yang ingin Ibu Muji capai juga setelah melakukan pembelajaran atau area pengembangan yang ingin Ibu observasi dari siswa Ibu Muji? Iya, baik Bu Ana. Untuk area pengembangan itu sendiri, di sini saya mungkin akan menggunakan dua ranah, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Oh, pengetahuan. Yang pertama pengetahuan. Di sini siswa mampu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dengan jalur perdagangan rempah-rempah tadi. Nah, kemudian yang kedua di area keterampilan, di sini siswa membuat scrapbook yang berisikan tentang rempah-rempah yang paling diminati oleh bangsa-bangsa Eropa pada saat itu. Oh iya, berarti ada dua ya Ibu Muji. Iya. Area pengembangannya itu meliputi pengetahuan tadi dan juga keterampilan. Nah, untuk mencapai supaya siswa dapat mencapai ranah yang ingin Ibu Muji tuju, kemudian tujuan dari dua tadi dapat tercapai juga di akhir pembelajaran ini, bolehkah Ibu Muji sedikit memaparkan terkait rancangan pembelajaran nanti yang akan digunakan, misalnya strateginya, kemudian modelnya, metodenya, seperti apa itu Ibu Muji? Baik, di sini untuk mengenai strategi yang akan saya gunakan, saya di sini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang akan terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Kemudian nanti saya juga akan membentuk kelompok-kelompok kecil di kelas yang disesuaikan dengan kemampuan keterampilan dan juga keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajarannya, saya di sini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sedangkan untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok
tanya jawab dan juga penugasan. Oh begitu. Jadi rencana pembelajarannya nanti menggunakan strategi berdiferensiasi begitu ya Bu Muji Iya, ya. benar. Berdasarkan kesiapan belajar, kemudian tidak lupa untuk mengaitkan komponen-komponen sosial emosional di rancangan pembelajaran itu, dan juga modelnya tadi PBL ya Bu Muji ya, problem based learning begitu, dengan metode tanya jawab, ada juga diskusi kelompok seperti itu. Nah Ibu Muji, dari paparan yang Ibu Muji sampaikan tadi, medianya apa kira-kira yang akan digunakan pada saat pembelajaran nanti? Media yang akan saya gunakan pada saat pembelajaran nanti mungkin akan menggunakan karton ya, kemudian hasil print gambar tentang rempah-rempah yang siswa sudah saya instruksikan untuk mencari di berbagai referensi. Oh begitu. Berarti nanti akan menggunakan karton. Ini yang akan digunakan untuk scrapbooknya ya Bu ya? Iya benar sekali. Oke. Nah Ibu Muji, kapan nih kira-kira rencana ini akan Ibu lakukan di kelas, dan di kelas mana rencananya akan dilaksanakan? Iya, kebetulan saya ada jam mengajar itu di hari Kamis ya, di hari Kamis ya. Di jam kedua dan ketiga. Kebetulan kelasnya itu ada di kelas 11B. Oh, di kelas 11B. Oh, di hari Kamis berarti besok ya Ibu Muji ya? Iya, benar sekali. Di hari Kamis di kelas 11B itu jam kedua dan ketiga. Nah, Ibu Muji, dari perbincangan kita nih, sepertinya juga sudah saya dapatkan semua nih informasi-informasi yang mau saya gali dari Ibu Muji sebelum observasi. Dari perbincangan kita nih, kira-kira apa yang Ibu Muji dapatkan dari hasil obrolan yang sudah kita lakukan siang hari ini? Nah, itu yang mana? Ini nih. Adapun ini kan? Kalimat maaf. Baik, adapun dari perbincangan yang sudah kita lakukan beberapa menit ini ya, Bu Ana ya. Perbincangan kita pada hari ini, saya mendapatkan gambaran mengenai pembelajaran seperti apa nantinya yang akan saya lakukan di kelas, kemudian berkaitan dengan media yang akan saya gunakan juga, dan di sini saya juga sudah mempersiapkan diri sekarang ya, sebelum nanti masuk sesuai dengan jadwal mengajar di kelas tersebut, dan juga memiliki gambaran mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi serta implementasi pembelajaran sosial emosional dari percakapan yang telah kita lakukan. Oh iya Bu Muji, saya mohon izin ya nanti Bu Muji besok, berarti besok saya izin ke kelasnya Ibu untuk mengobservasi pembelajaran di kelas 11B ya, kalau tidak salah 11B. Nah jadi saya akan berada di kelas Ibu selama Ibu mengajar besok, mengobservasi hal-hal yang Ibu lakukan di kelas. Kita setelah itu nanti kita akan berbincang lagi ya. Boleh. Nah besok saya akan ketemu Ibu di kelas. Kemudian setelah pembelajaran Ibu di kelas, nanti kita akan bertemu lagi untuk mendiskusikan hal-hal yang sudah Ibu lakukan di kelas. Iya, gitu. Baik. Untuk kita refleksikan sama-sama. Nah, terima kasih Ibu Muji. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk melakukan perbincangan sebentar dengan saya. Semoga nanti pembelajaran yang akan Ibu Muji lakukan di kelas itu berjalan dengan lancar. Iya, selamat siang Ibu Muji. Terima kasih banyak. Selama ada kesempatan, capailah cita-cita kita setinggi bintang di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ana Farida. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, kali ini kita akan melakukan perbincangan singkat, yaitu perbincangan pasca observasi, dan saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu teman yang kemarin saya observasi, Ibu Muji Sri Ayu Hastuti. Apa kabar Ibu Muji? Alhamdulillah baik. Iya, dan juga oleh pengajar praktik, yaitu Bapak Irwandi Zuhairin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak untuk menemani kami melakukan perbincangan pasca observasi ya Pak.
Ya, jadi ini perkenalkan Bapak Ibu Muji, beliau adalah salah satu guru di SMA 2, beliau mengajar sejarah ya Ibu Muji di kelas 11. Nah, Ibu Muji, tadi kita sudah melakukan perbincangan perkenalan singkat. Kita akan langsung ke topik kita hari ini, yaitu melakukan perbincangan pasca observasi. Sebelumnya kan kita berdua sudah bersama-sama, saya mengobservasi Ibu Muji melakukan pembelajaran kemarin di kelas 11. Iya, di kelas 11 ya Ibu Muji pada mata pelajaran sejarah. Nah, Ibu Muji, terkait observasi yang sudah kita lakukan nih, jadi hari ini tujuan kita melakukan pasca observasi itu untuk melakukan review atas pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi bukan berarti saya menilai benar salahnya pembelajaran Ibu Muji, tapi kita sama-sama melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Nah, Ibu Muji, ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya ajukan kepada Ibu Muji. Yang pertama, perasaan Ibu Muji bagaimana kemarin saat saya berada di kelas, kemudian melakukan observasi, begitu? Jadi pada awalnya saya juga merasa agak sedikit tegang ya, mungkin karena tidak terbiasa adanya guru di dalam kelas yang memperhatikan saya mengajar. Awalnya agak sedikit tegang, tapi seiring berjalannya pembelajaran itu saya menjadi lebih nyaman, kemudian menjadi lebih tenang ketika melakukan pembelajaran, walaupun pada saat itu ada guru yang memperhatikan saya. Oh iya, jadi awalnya agak tegang begitu ya, karena ada yang memperhatikan, tapi saya perhatikan juga kemarin sih sejauh pantauan saya, alhamdulillah pembelajaran berjalan lancar, kemudian dan alhamdulillah murid juga melakukan pembelajaran dengan baik saat prosesnya gitu. Nah, Ibu Muji, mengenai area pengembangan yang sudah Ibu Muji lakukan nih, adakah langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu Muji lakukan pada area pengembangan tersebut? Jadi untuk langkah yang saya lakukan pertama kali ya, sebelum saya melaksanakan pembelajaran di kelas, saya merancang perangkat pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi ya. Dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Sedangkan untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan ya. Nah, untuk pengetahuan dari muridnya, saya di sini menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan Eropa di Indonesia dengan jalur perdagangan rempah-rempah. Sedangkan untuk keterampilannya, saya di sini menugaskan siswa itu membuat scrapbook, di mana scrapbook itu berisikan tentang rempah-rempah yang pada saat itu sangat diminati oleh bangsa Eropa. Oh iya, berarti sepenangkapan saya dari penjelasan Ibu Muji tadi, ada 2 area pengembangan yang mau Ibu capai begitu ya di pertemuan kemarin itu, pengetahuan dan keterampilan. Nah, Ibu Muji, dari 2 area tersebut nih, sejauh mana pengembangan area pengetahuan maupun keterampilan sudah berhasil Ibu lakukan pada saat Ibu Muji mengajar kemarin? Menurut saya sih ya, dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, itu kemarin untuk area pengembangan pengetahuan dan keterampilan sudah tercapai dengan baik ya. Walaupun memang masih ada beberapa hal yang jauh dari kata sempurna. Nah, menurut Bu Muji ini tadi kan Ibu bilang ada beberapa hal yang masih ya jauh dari sempurna, ada kekurangan gitu. Bagaimana Ibu Muji menghadapi kendala-kendala yang mungkin Ibu hadapi pada saat pembelajaran kemarin? Jadi untuk kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya, tentunya mungkin tidak hanya dialami oleh saya sendiri, tapi guru-guru yang lain juga pasti pernah merasakan hambatan atau kekurangan tersebut. Jadi yang saya alami, masih ada beberapa siswa yang kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, di mana siswa tersebut masih kurang partisipasinya untuk berdiskusi ataupun presentasi. Oh, berarti menurut Ibu
hal itu karena siswa masih kurang aktif begitu ya pada saat presentasi atau diskusi. Menurut Ibu, adakah hal-hal yang mungkin bisa Ibu lakukan ke depannya untuk mengatasi ketika menemui siswa yang kurang aktif, siswa yang tidak mau berdiskusi seperti itu di kelas? Bagaimana, Bu? Menurut saya ya mungkin nanti itu pada saat pembagian kelompoknya, karena pembagian kelompok diskusi kelompok, jadi pembagian kelompoknya mungkin nanti akan saya bagi sesuai dengan minat dari siswa tersebut. Jadi saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ya mereka itu mungkin ada yang gaya belajarnya visual auditory dan kinestetik. Mungkin dari itu nanti saya akan mengelompokkan siswa dari gaya belajarnya. Sehingga nanti mungkin anak-anak akan merasa lebih nyaman saat belajar dan memberikan pertanyaan kepada anak-anak tersebut sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan di kelas. Oh iya, berarti mungkin ke depannya proses pembelajaran yang ingin Ibu perbaiki adalah mengelompokkan gitu ya Ibu ya, mengelompokkan murid, mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar seperti yang Ibu Muji sampaikan tadi ya. Semoga nanti bisa terrealisasi apa yang Ibu Muji rencanakan untuk diperbaiki tersebut, dan semoga kedepannya proses pembelajaran yang Ibu Muji lakukan juga menjadi lebih baik ya Ibu Muji. Dan tentu kita berharap semua pembelajaran yang kita lakukan itu berpihak pada murid. Nah iya seperti itu. Baik, nah Ibu Muji kira-kira kapan nih Ibu Muji akan melakukan proses pembelajaran yang sudah Ibu revisi menurut gaya belajar tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya saya belum tahu nih ya. Waktu tepatnya saya belum tahu dan belum bisa memastikan. Tapi insya Allah itu akan saya lakukan dan saya akan kerjakan secepatnya. Oke, alhamdulillah, insya Allah ya. Nanti Ibu kalau memang sudah punya rencana pembelajaran, kemudian sudah ingin melaksanakan pembelajaran dan sudah melaksanakan pembelajarannya, kita mungkin bisa diskusi lagi ya Ibu Muji ya. Kita ketemu lagi, kita kembali melakukan perbincangan seperti ini. Kira-kira apa sih kendalanya lagi setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat tadi ya. Harapan saya apa yang Ibu Muji ingin lakukan pada hari ini tadi tujuannya dapat tercapai nanti pada saat pembelajaran berikutnya. Semua yang hal baik ya, hal baik yang kita inginkan itu dapat terlaksana begitu ya Ibu Muji. Nah, mungkin begitu ya Ibu Muji perbincangan kita pada pasca observasi kali ini. Saya juga sudah menangkap tadi apa yang Ibu Muji sampaikan, kendala-kendalanya, kemudian solusi-solusi yang Ibu mau terapkan ke depannya. Harapannya tadi seperti yang saya sampaikan, semoga semuanya berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan kita. Nah, mungkin cukup perbincangan kita hari ini Bapak. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak di kegiatan pasca observasi ini. Semoga apa yang kami lakukan tadi dapat memberikan pembelajaran yang lebih bagus dan berpihak pada murid. Ya. Demikian perbincangan pasca observasi saya bersama rekan saya Ibu Muji Sriaya Hastusti dan pengajar praktik Bapak Irwandi Zuhairin. Semoga apa yang kami perbincangkan hari ini dapat diambil manfaatnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.